OTP adalah benteng terakhir, pertahanan terakhir, dan garda terakhir dari pengamanan suatu transaksi kartu kredit. Halo everyone, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke viewers, dalam video-video saya sebelumnya yang terkait dengan OTP atau one time password, banyak sekali beberapa viewers yang menanyakan terkait dengan pengamanan OTP ini. Oke, mereka banyak menanyakan kenapa bank atau institusi lainnya tidak menggunakan pengaman lainnya yang istilahnya dapat mengamankan para korban atau nasabah yang tertipu dengan penipuan OTP ini. Oke viewers, akan saya jelaskan sebagai berikut. OTP, one time password, atau mungkin di beberapa bank menggunakan istilah MPIN atau M-code adalah password atau PIN 6 digit atau 4 digit yang dikirimkan ke nomor handphone customer bersangkutan sesuai yang data nomor handphone itu terdaftar pada sistem bank. Dan kode PIN ini adalah dynamic atau bersifat dinamis. Jadi untuk transaksi satu dan lainnya pasti akan berubah. Jadi tidak hanya berlaku satu kode untuk satu transaksi. Jadi tidak sama dengan PIN untuk ATM atau kartu kredit yang hanya satu sampai si nasabah atau customer tersebut mengganti kode PIN tersebut, baru itu akan berubah. Oke, jadi ingat, kode OTP atau MPIN ini akan langsung masuk ke handphone Anda, ke nomor telepon Anda, dan data ini berarti bersifat pribadi dan akan berlainan kodenya. Jadi otomatis orang lain tidak akan mengetahuinya kecuali Anda memberitahukan kode ini kepada orang lain. Oke, saya akan bicara data kartu kredit, tanggal lahir, mungkin nama ibu kandung atau alamat Anda, mungkin situ sudah tersebar data-data tersebut di internet. Oke, seperti saya sampaikan pada video saya sebelumnya, mungkin lihat di sini bahwa data tersebut dapat semuanya tersebar dan kita bisa cari di Google atau internet. Tapi OTP atau MPIN akan susah karena akan dikirim spesifik langsung kepada nomor handphone nasabah bersangkutan. Dan sayangnya pelaku kejahatan ini melakukan konsep atau metode dengan yang disebut dengan social engineering atau rekayasa sosial. Jadi mereka melakukan penipuan dengan melakukan bujukan atau rayuan atau beberapa iming-iming yang akhirnya nasabah atau customer memberikan dengan sukarela tanpa disadari nomor PIN atau kode OTP kepada si pelaku kejahatan tersebut. Oke, untuk social engineering ini memang cukup unik. Jadi kejahatan seperti ini memang memanipulasi si customer atau nasabah sehingga mereka mau memberikan kode OTP tersebut. Oke, katakanlah seperti kita menggunakan mungkin seperti token ya untuk pengamanan PIN-nya. Mungkin beberapa bank menggunakan token. Kemudian ada yang menggunakan biometrik, yaitu menggunakan pindai mata, mungkin dengan fingerprint atau dengan voice. Nah, selama korban atau nasabah ini mau didikte dan menurut dan mau apa yang diiming-imingi oleh si pelaku kejahatan, tetap saja transaksi atau kode ini akan jebol ke si pelaku kejahatan, karena yaitu tadi dengan kode iming-iming atau dengan rayuan atau persuasi bentuk apapun, mereka akan mencoba menggali informasi dari nasabah atau customer, dan tanpa disadari customer akhirnya mengeluarkan atau memberikan kode OTP atau MPIN tersebut kepada si pelaku tersebut. Jadi saya akan konfirmasi dengan social engineering ini memang akan tetap jebol untuk pengamanan yang bersifat one time password atau PIN ini. Oke, saya pernah membaca suatu cerita. Jadi begini, yang saya baca adalah gini. Jadi ada suatu perusahaan bank sedang menguji sistem suatu sistem keamanannya. Mereka sudah membuat, dan kemudian mereka mengundang seorang hacker. Jadi sengaja memang mengundang seorang hacker untuk mengetes apakah sistem mereka bisa dijebol atau tidak. Oke, kemudian hacker itu datang dan ditawarkan dia untuk melakukan menjebol sistem bank tersebut. Kemudian yang ditanyakan oleh si hacker tersebut adalah apa? Dia minta ini bisa dilakukan dengan cara apapun. Kata si sistem pembuatnya bilang, silakan Anda melakukan dengan cara apapun. Saya diberi waktu berapa lama? Tidak diberikan batas waktu, silakan selama mungkin yang Anda bisa menjebol sistem kita, wah berarti Anda hebat. Akhirnya si hacker itu juga setuju.
saya akan coba menjebol sistem Anda. Oke. Kemudian setelah sebulan, 2 bulan, akhirnya yang terjadi adalah dia bisa menjebol sistem keamanan bank tersebut. Oke, setelah dia berhasil menjebol, kemudian si pemilik sistem itu menanyakan kepada hacker, oke, gimana caranya? Dia penasaran karena dia sudah yakin memasang aplikasi anti jebol atau firewall itu sudah berlapis-lapis. Kenapa tetap jebol juga? Dia penasaran, ingin tahu, menanyakan kepada hacker tersebut. Dan ternyata jawaban hacker tersebut adalah apa? Ternyata dia adalah menggunakan metode social engineering. Bagaimana social engineeringnya? Jadi dia bisa mendekati kepada karyawan-karyawan yang di sekeliling sistem IT tersebut, dan dia berhasil mendekati orang-orang tersebut tanpa disadari oleh orang-orang tersebut, dan mereka si hacker tersebut melakukan pendekatan sosial dengan mengajak makan malam, kemudian berteman kepada orang sistem IT yang di sekeliling IT tersebut tanpa disadari oleh sistem IT tersebut. Jadi dari cerita ini bahwa si hacker tersebut tidak menjebol melalui sistem, tapi melainkan dengan pendekatan kepada manusianya, dan inilah yang masih lemah. Jadi sistem sudah bagus, sudah terjaga ketat, tapi mungkin yang terlupa adalah dari sisi manusianya. Dan ini juga berlaku pada maraknya kejadian penipuan kartu kredit yang dengan metode social engineering. Jadi mereka tidak menghack langsung pada sistem kartu kredit, tapi dia cukup mendekati, menelpon nasabah untuk merayu dan bagaimana sebagainya, dan menggali informasi dari nasabah untuk memberikan kode OTP atau MPIN tersebut. Oke viewers, berarti ini pentingnya kesadaran kita akan pentingnya OTP atau data pribadi yang tidak boleh diberikan kepada orang lain apapun alasannya. Oke, maka dari itu saya tidak pernah bosan-bosan membuat video terkait dengan OTP ini. Oke, karena OTP atau MPIN ini sebetulnya adalah benteng terakhir, pertahanan terakhir, dan garda terakhir dari keamanan sistem transaksi kartu kredit Anda. Jangan pernah berikan kode OTP ini kepada siapapun dengan alasan apapun. Oke viewers, mungkin sekian dulu video saya. Oke, sekali lagi, jika ada yang menelpon kepada Anda, kemudian meminta data OTP atau data pribadi lainnya, jangan pernah berikan apapun alasannya. Oke viewers, jangan lupa subscribe dan centang lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi terupdate dari video-video terbaru dari saya. Oke viewers, Assalamualaikum. OTP tidak